Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelia Nurani dengan channel Amelia Aming. Nah, setiap orang mempunyai impian terbesar dalam hidupnya, tapi masing-masing orang ada yang impiannya ingin beli mobil, beli rumah, beli macam-macam lah sesuai dengan keinginannya. Nah, ada seseorang yang ingin meraih impian sukses dunia dan juga sukses akhirat. Nah, salah satu di samping saya ada Ibu Anissa Bekti yang alhamdulillah sukses dunia, alhamdulillah ya Bu. Amin. Semoga juga sukses akhiratnya. Amin. Nah, apa kabar Ibu Bekti? Alhamdulillah. Iya, lama tidak bertemu. Dulu sebelumnya ketemu sama Ibu Bekti masih belum pakai cadar. Iya, sekarang sudah pakai cadar. Kenapa Bu pakai cadar? Alhamdulillah dapat hidayah setelah melakukan umroh di tahun 2019 tuh umroh Ramadan. Jadi setelahnya langsung kuat niat dari tanah suci Mekah, langsung hijrah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bekti yang saya wawancari sekarang ini menurut saya sukses ya, karena dia sudah meraih impiannya, bisa beli mobil ya Bu, bukan satu lagi tapi dua alhamdulillah, dan bisa umrah dan juga sudah mendaftar haji ya Bu, insyaallah. Nah, sudah mendaftar haji. Di umur berapa nih? Sekarang ini umurnya berapa? Sekarang ini alhamdulillah di usia 36 tahun. 36 tahun sudah mencapai semuanya, alhamdulillah. Masih mempunyai impian yang lainnya? Punya impian, insyaallah akan diteruskan, yaitu yang paling utama itu adalah kita haji. Kemudian kita ingin lagi bertambah supaya kita mau membuka tahfiz Quran. Iya, jadi mudah-mudahan penghasilan yang kita hasilkan bisa mengalir untuk akhirat. Kan awalnya itu impian pertama ingin beli mobil. Kenapa ingin beli mobil? Oh iya, alhamdulillah. Nah, jadi awalnya ingin beli mobil itu pertamanya kan memulai bisnis ini nih sebelum menikah. Nah, terus menikah, akhirnya melahirkan anak, dan anak yang dititipkan Allah itu adalah anak yang spesial. Nah, jadi kita perlu sebuah mobil untuk membawa anak kita itu selalu untuk terapi. Bepergian. Biasanya kemana-mana. terapinya kemana Bu? Biasanya terapinya di sini kan di Rumah Sakit Barabai, kemudian kami pergi ke Tanjung, kemudian ke Banjarmasin. Otomatis kan kita harus perlu sarana sendiri. Kalau minjem punya orang terus kan nggak enak. Nah, jadi dari situ kita niatkan supaya bisa beli mobil sendiri. Entah itu uangnya dari mana tidak tahu, yang penting usaha dan berdoa pada Allah. Kebanyakan orang sukses itu yang pertama usaha dan berdoa dan berdoa. Yang penting berdoa ya Bu ya. Kan Ibu ini sudah meraih impiannya mobil sudah, umrah sudah, daftar haji sudah. Usaha apa yang dijalankan sehingga bisa meraih impian tersebut? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi usaha yang digeluti dari sebelum menikah ini adalah usaha produk halal. Produk halal. Produk halal Muslim. Nah, kalau kita fokus di produk halal Muslim, insya Allah semua produknya adalah produk Muslim yang apabila kita pakai oleh orang Islam itu semuanya halal. Kita konsumsi, kita pakai buat ibadah sholat, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa itu pun akan diijabah oleh Allah. Amin. Produk apa tuh? Produknya dari HNI, Halal Network Internasional. Oh iya. Jadi sekarang itu sudah 9 tahun perusahaannya itu sudah berdiri. Sampai sekarang produknya semakin bertambah. Kalaunya pertama kali jualan mungkin ya? Jual produk, siar produk supaya orang juga pakai produk. Bagaimana cara jualannya tuh? Lagi awal-awal yang paling utama adalah pakai produk kita sendiri. Nah, jadi kita
pilih produknya yang mana, lalu pakai sendiri, kan kita merasakan tuh manfaatnya. Nah, setelah kita rasakan manfaatnya, ceritakan kepada orang lain, ajak orang lain memakai, rasakan orang lain supaya merasakan manfaat produk yang kita pakai itu. Produk pertama apa yang dijual? Produk yang pertama yang saya jual adalah minyak ini. Minyak herbal sinergi atau MHS. Jika teman-teman sekalian semuanya yang melihat di sini, di bawah sini banyak produknya, banyak nih. Iya, nih bekal perjalanan. Semuanya yang sudah diminum. Jadi bukan kaleng-kaleng. Semuanya diminum. Nih, semua menemani perjalanan saya kemana saja. Nih, bukan kalau yang ngantuk, baru. Makan ini. Kalau ngantuk, ngemil ini 3 biji dikulum sampai kayak permen, campur madu, dicampur air liur supaya lebih enzimnya itu lebih keluar, jadi supaya obat tidak ngantuk. Kurkumin, propolis. Iya, banyak produknya di bawah sini, apalagi di belakang sana mungkin lebih banyak lagi. Ada kopi 7 elemen. Iya, kopi 7 elemen. Ya, kemarin saya pernah minum, rasanya mantap. Alhamdulillah. Apa tantangan terbesar Ibu Bekti dalam meraih impian sampai ke titik sukses ini? Iya, tantangan terbesar adalah kita harus mencari teman-teman kita, keluarga kita dulu yang paling utama untuk hijrah produk. Jadi kita kenalkan kepada keluarga kita, ada yang menerima, ada yang menolak, itulah tantangan kita. Tapi ketika misalnya keluarga kita belum menerima, kita harus terus jalan. Harus terus jalan. Masih banyak teman kita, teman dekat misalnya belum menerima, masih banyak teman jauh via WA. Dulu itu BBM, semuanya dipakai. Kita silaturahim, pokoknya silaturahim bukan ingin mencari keuntungan, bukan. Tapi kita silaturahim, kita sampaikan ada produk halal, ayo kita hijrah produk supaya kita mengurangi konsumsi produk yang non muslim. Iya. Kalau sekarang ini kan sangat mudah sekali, secara online bisa kita begitu di rumah saja kita bisa menyiarkan produknya ya. Iya. Dan juga ibu-ibu rumah tangga tentunya ingin mempunyai penghasilan. Betul. Juga bisa. Iya. Selain untuk dipakai sendiri ya. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya? Kan Ibu Bekti sudah punya anak. Iya. Bagaimana cara mengaturnya, mengatur antara keluarga dengan bisnisnya? Iya, cara mengatur waktu. Nah, sebelumnya saya sendiri kan mengerjakan bisnis ini sebelum sukses seperti ini juga menjalani yang namanya masa-masa sulit. Naik sepeda motor, ambil produk itu misalnya belinya ke Amuntai, ke Kandangan, hujan-hujan, produk itu berjatuhan. Nah, artinya kita jangan memandang sekarang, tapi pandanglah dulu perjalanan kita. Misalnya di Kota Barabai ini belum ada yang minat dengan bisnis ini, bergabung, cuman belum mau hijrah, belum mau beli produk dan lain sebagainya. Otomatis saya pun merasa kecil hati kayak gitu. Nah, belum ada teman, belum ada yang ingin sama-sama berjuang. Tapi dicari terus, entah itu di Amuntai, entah itu teman di Banjarbaru, entah itu di mana saja teman dihubungi. Ternyata satu persatu alhamdulillah bergabung. Kemudian ada yang langsung japri lewat BBM, mau bergabung, mau jadi stokis untuk bisa menjual juga produk HNI ini. Jadi bisnis kita ini tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hanya kita nih pandai berjualan, bisa mengajak orang banyak, itu tidak yang utama, tapi bisnis bersama Allah. Ketika kita tidak berhasil mengajak 1 orang, 2 orang, sampai 9 orang, ternyata orang yang ke-10 itu adalah hadiah terbesar dari Allah yang dihadirkan buat kita. Nah, seperti itu. Jadi saya di HNI ini selalu merinding, selalu menangis. Artinya perjuangan kita itu walau seberat apapun usaha kita itu tidak pernah ada nilainya ketika kita tidak bersama dengan Allah.
Allah. Iya, semuanya serahkan kepada Allah. Iya. Sudah berapa tahun nih Ibu Bekti menggeluti usaha ini? Iya, berapa tahunnya sebelum menikah itu berarti menikahnya 2012. Saya 2000. bergabung di 2010. Nah, sebelum 11 tahun. Iya, 11 tahun sebelum HNI itu namanya HNI. Dulu namanya HPAI. Karena produk kita ini sudah pergi atau dikirim ke luar negeri, otomatis kita harus menggunakan nama internasional. Jadi Halal Network Internasional. Artinya ketika mereka yang di luar negeri itu juga memakai produk kita, artinya kita yang di Indonesia ini pun harus memakai produk dalam negeri kita sendiri, seperti itu. Iya. Wow. Nah, kalaunya Ibu Bekti ini kan mengenal bisnis ini sudah 11 tahun. Iya. Selain bisnis ini ada lagi yang digeluti? Oh iya, jadi sebenarnya saya ini bukan pebisnis yang full 24 jam di bisnis HNI. Saya itu seorang ASN. Nah, jadi awalnya itu saya seorang ASN, guru sekolah dasar. Nah, tepatnya itu di SDN 4 Sungai Buloh itu, SD-nya itu terpencil. Nah, jadi perjalanan ke sekolah itu jauh, melewati perjalanan yang panjang kayak gitu. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana saya ingin menambah penghasilan. Sedangkan saya menikah, kemudian punya anak. Terus anak saya berkebutuhan khusus, otomatis saya harus punya tambahan penghasilan untuk membawa anak terapi. Ongkos perjalanan, misalnya saya berapa beli bensin, minjam mobil sebelum punya mobil kan, itu yang dipikirkan. Nah, jadi saya pikir bagaimana supaya saya harus fokus lagi di HNI. Dengan fokus di HNI cuman tidak memakan waktu kerja saya. Nah, jadi saya kerjakan HNI ini setelah pulang sekolah, sepulang saya mengajar. 1 jam, 2 jam saya berangkat atau pergi kemana, pulang sekolah janjian, ada yang orang mau beli minyak ini tadi, misalnya kami janjian, misalnya di mana di rumahnya saya anterin, saya jelaskan cara pakai produk ini. Nah, dari situ setelah jam 1, jam 2, akhirnya saya pulang ke rumah terus ngurus anak, seperti itu. Nah, jadi di rumah, karena saya masih tinggal sama orang tua saya, ada ibu saya, kemudian suami saya, otomatis kami membagi waktu kayak gitu. Nah, ketika misalnya saya ada kegiatan di dalam bisnis ini, misalnya sore, nanti suami saya kan pulang kerja, dia yang ngurus anak. Nah, jadi seperti itu, kami saling berkoordinasi di rumah. Anaknya ada berapa? Anaknya alhamdulillah sekarang sudah 4. Jadi setelah melahirkan anak istimewa, ternyata Allah memberi rezeki terus, 2 tahun lahiran, 2 tahun lahiran, 2 tahun lahiran, alhamdulillah. Jadi jumlahnya sekarang 4 anak. 4 anak sukses. Alhamdulillah. Juga ASN-nya sukses. Amin. Terus bisnisnya juga sukses. Iya. Adakah penghargaan dari HNI tadi untuk Ibu Bekti? Karena sudah 11 tahun nih bergabung. Jadi di bisnis HNI ini kita itu harus memiliki pangkat tinggi dulu. Pangkat tinggi sebagai eksekutif direktur. Jadi itu pangkat tertinggi di HNI. Nah, setelah itu kita bisa menghasilkan eksekutif direktur yang sesuai misalnya ada 6 jalur eksekutif direktur itu. Nah, dari situ nanti kita di perusahaan itu dihargai. Ketika kita sudah mencapai bonus misalnya 7 juta 1 bulan, kemudian 2 bulan itu 14 juta, maka kita diberi lagi penghargaan oleh perusahaan sebagai Loyal Executive Director atau LED. Iya, ketika kita loyal atau kita istiqomah cuman hanya di perusahaan HNI, kita dihargai sebagai Loyal Executive Director. Apa saja penghargaannya? Iya, kalau dari penghargaan Loyal Executive Director itu, tadi saya mendapatkan reward PKM reward PKM mobil. Misalnya saya dapat mobil misalnya dari perusahaan itu, dibelikan dari perusahaan mobil, kemudian saya cicil dipotong bonus tiap bulan, jadi tidak ada riba. Nah, seperti itu. Dari situ saya dapat mobil, dan dari situ pula semangat kami untuk terapi anak
alhamdulillah kayak gitu, nah diberi Allah jalan. Terus yang reward dapat apa, umrah ada? Reward umrah itu saya dapatkan, itu saya menabung bonus di HNI. Oh, bonus. Ada reward tambahan yang bonusnya itu tertabung di perusahaan HNI. Kemudian saya hitung, ternyata bisa untuk berangkat umroh. Alhamdulillah. Bonus dikumpulin, reward dari perusahaan ada, tabungannya itu masuk di perusahaan kita, tapi atas nama kita bisa kita ambil. Nah, di situ dihitung ternyata bisa untuk berangkat umroh, alhamdulillah. Jadi umrohnya itu umroh HNI juga. Umroh HNI. Iya. Ada reward yang lainnya? Reward Eropa, alhamdulillah dapat. Reward Eropa itu kan kita pergi ke luar negeri itu supaya kita melihat kebesaran atau kejayaan Islam di masa lalu. Nah, kota Paris. Paris. Oh iya. Ya, Eropa ada kota Paris dan sebagainya. Tapi kemarin tuh pas lagi hamil besar, jadi tidak bisa berangkat ke Eropa tadi. Tapi biayanya itu bisa dicarikan dalam bentuk uang. Ada reward umroh, mobil ke Eropa, apalagi reward yang lainnya? Penghargaan sebagai LED periode yang ini, penghargaan dari HNI seperti ini, Loyal Executive Director. Kemudian tambah lagi naik menjadi Loyal Executive Director Diamond LDE. Terus ada lagi banyak nih. Nah, kalau yang ini kemarin penghargaan bisa melahirkan 6 jalur para Executive Director belanja produk senilai 20 juta. Mereka ikut program akselerasi coaching, dapat penghargaan dari pusat. Alhamdulillah. Terus juga ada sertifikatnya, saya keluarkan ya sertifikatnya. Kita pegang sini dulu sertifikatnya dari yang ini. Nah, iya. Ya, ini sertifikat yang tadi akselerasi coaching. Jadi kita langsung LED ini diberi atau dipilih oleh perusahaan mana-mana yang bisa masuk extreme coaching. Kita dibina setiap hari, setiap pagi oleh perusahaan langsung. Tidak semua orang bisa. Tidak semua LED masuk ke sini. Oh, tidak semua LED. Iya, LED yang hanya terpilih masuk extreme coaching. Jadi jam 7 pagi itu sudah siap Zoom di rumah online. Nah, ada lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang PKM mobil. Jadi mobil. Alhamdulillah 2019, kalau ini 2020. Jadi 2019 alhamdulillah dapat, kemudian 2020 alhamdulillah dapat lagi. Program kepemilikan mobil diberikan oleh perusahaan. Nah, yang ini tadi saya bilang ke Eropa. Saya punya mimpi, cita-cita pengen ke Eropa karena dulu pernah lihat film yang Eropa itu 99 itu namanya, di langit Eropa kayak gitu dah. Ingin melihat kejayaan Islam. Ternyata Menara Eiffel dan lain sebagainya itu ternyata sejalan atau sejalur dengan Ka'bah kita di kota Mekah. Nah, seperti itu. Tapi qadarullah tidak bisa berangkat, diikhlaskan saja. Tapi alhamdulillah reward Eropanya sudah dapat. Nanti bisa lagi ke sana. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus Ibu Bekti ini kan kemana-mana jalan-jalan, pakai mobil ke situ kemari, sana sini ngantar barang keluar daerah. Nah, kalau keluar daerah kemana saja? Untuk Kalimantan? Untuk Kalimantan antar produk. Kalau antar produk itu ke Paringin, Tanjung, kemudian Amuntai. Nah, itu aja wilayah terdekat. Paling kalau Banjarbaru bisa dikirim lewat kargo. Biasanya pakai mobil sendiri? Nyetir sendiri. Tapi ya saya pernah lihat Ibu Bekti ini bawa anak 4 ya? Iya, 4 kemarin. Ada yang di belakang, ada yang berbaring. Semangatnya luar biasa. Pantaslah dia menjadi LED. Iya, amin. Kalaunya keluar provinsi kemana saja Ibu Bekti? Kalau keluar provinsi itu ke Jawa aja sih sebenarnya, baru Jakarta. Kemarin itu syafarnya dari Jakarta sampai Surabaya. Pas habis kemarin bisa selesai COVID kan, sudah bisa berangkat. Itu
perginya dari Jakarta, kemudian pulang Surabaya, saya mampir ke pabrik HNI di Purbalingga. Luar biasa. Berarti semua itu pergi ke sana tuh keluar daerah, keluar provinsi untuk acara HNI. Iya, bisa karena jalan-jalan. Undangan dari HNI. Kalau nggak ada undangan Itu gratis. juga gratis, tapi paling tiket pesawat kita yang bayar. Cuman kalau hotel apa segala macam itu semuanya ditanggung oleh perusahaan. Iya, kalau jadi orang sukses enak. Semuanya banyak gratis. Jadi sukses kita walaupun orang kampung, alhamdulillah kita bisa nginap di hotel bintang 5, bintang 6. Luar biasa, Masya Allah. Ya padahal Ibu Bekti ini kan tinggalnya di Mahang, Matang Landung. Itu daerah Kecamatan Padawan. Iya. Jauh sekali dengan pusat kota Barabai, sekitar berapa kilo? 7 km. 7 km. Dan dia bisa sukses. Alhamdulillah. Jadi kalaunya seperti kita juga bisa sukses, apalagi berada di perkotaan. Iya. Siapapun bisa sukses, impian siapapun bisa meraihnya dengan keinginan dan juga keuletan seperti Ibu Bekti ini. Iya. Yang penting kita harus punya cita-cita. Kita ingin apa, itu harus ditulis, harus ditarget. Misalnya awalnya dulu saya cuman pengen beli mobil, terserah aja mobil apa saja, yang penting mobil. Ternyata Allah berikan itu mobilnya yang sangat maksudnya sedan, kemudian mogok-mogokan kayak gitu. Nah, iya saya pernah. Iya, makanya sampai mogok di Tanjung. Iya, ya Allah, itu terakhir saya bawa mobil sedan. Saya tidak lagi bawa mobil sedan, saya trauma. Jadi kata Allah, kita itu harus berdoa, itu harus benar-benar. Mau minta mobil apa? Tulis atau doa sama Allah. Misalnya mau beli mobil Honda Jazz, mau beli apa, itu serahkan saja, doa saja, jangan malu-malu. Saya pernah dengar orang-orang sukses itu kan kalaunya dia ingin sesuatu, targetnya ya ditulis, tempel di lemari, sini sana. Kalau Ibu Bekti di mana nih nempelnya? Saya cuma nempel di buku. Oh, di buku. Iya, ditulis di buku. Misalnya kita mau umroh berapa? Umroh 2019. Nah, ditulis. Misalnya kita mau mobil apa? Misalnya mobil harga berapa? Mobil harga 100 juta. Ternyata Allah berikan jalan PKM mobil misalnya 100 juta. Nah, dari situ kita harus memperbaharui mimpi kita. Kita harus memperbaharui doa-doa kita, itu harus fokus. Jangan setengah-setengah, nanti dapatnya setengah-setengah juga kayak gitu. Nah, misalnya kita mau beli motor apa, langsung doa sama Allah. Mau beli PCX, doa saja sama Allah, jangan takut walaupun uangnya tidak ada. Nah, seperti itu. Segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Doa apa yang dipanjatkan kepada Allah untuk meraih kesuksesan ini? Iya. Nah, sebelum kita meraih kesuksesan, ada dulu kunci utama kita. Kita usaha, misalnya pontang-panting, sudah jungkir balik tidak sukses, ternyata ada satu yang harus kita jaga. Yang pertama, restu orang tua kita, doa orang tua kita. Kemudian yang kedua, karena kita sudah menikah, kita minta restu suami kita, minta ridhonya supaya jalan kita nih semakin mudah. Mulus, mudah. Dulu saya berjuang belum sukses, saya nangis, kenapa ini? Mungkin ada yang belum ridho. Saya minta ridho suami, walaupun suami belum sama-sama saya, ya karena kami berbeda, dia kerjanya apa, saya bisnisnya di sini. Yang penting saya minta ridho suami, karena kan kami ngurus anak sama-sama. Ketika saya di rumah, saya ngurus anak. Ketika saya mau pergi, otomatis suami saya yang jaga anak-anak. Nah, seperti itu. Yang penting mereka mendoakan kita, insya Allah jalannya mudah. Walaupun kita banyak uang, belum tentu menentukan kita cepat sukses dan juga berkah. Iya, amin ya rabbal alamin. Karena saya memulai bisnis juga dari nol, dari tidak ada modal apa-apa. Uang gaji ASN pun habis, sebulan habis kan, buat anak, buat makan, semua habis. Tapi saya memulai bisnis ini dari nol. Dari beli kopi ini, saya dulu belinya cuma 3
Ini beli 3, satu pak diminum, 2-nya dijual ecer. Sama minyak. Minyaknya saya beli 3, 1 dipakai sendiri, 2-nya untuk dijual, seperti itu. Nah, nanti kan ada uang nih ujungan dari ini, belikan lagi produk seperti itu. Nah, karena dulu belum banyak produknya, otomatis cuman dengan 2 model produk itu saya menjalankan bisnis di HNI ini. Nanti kita lihat tempat Alamat BC Barabai 1 yang tepatnya itu di Kampung Mahang Matang Landung, 7 km dari Barabai. Nah, nanti kita ke sana di jilid 2-nya.